Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,83% ke angka 4.548. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Saham Wika pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% ke harga 965. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Wika masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis resisten di EMA 50 dan 150. Dan jika kita perhatikan masih ada satu resisten minor di harga 1000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Wika. Dan hari ini walaupun kenaikan 6%, akumulasi yang dilakukan tidak terlalu besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Wika memang masih ada peluang untuk break dari resisten minor di harga 1000 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten di EMA 50 di sekitar harga 1100. Tapi karena minggu ini perdagangan hanya akan berlangsung sampai besok, setelah itu libur panjang, paling amannya adalah untuk teman-teman yang ingin membeli saham Wika untuk trading jangka pendek, tunggu Wika berhasil break dari harga 1000 baru teman-teman entry. Tapi apabila teman-teman ingin one day trading, besok masih bisa entry apabila terlihat Wika masih melanjutkan kenaikan disertai adanya akumulasi. Tapi ingat, sebaiknya one day trading. Karena kita nggak bisa tahu setelah libur panjang ini apa yang terjadi. Jadi paling aman untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek lebih dari seminggu, tunggu konfirmasi Wika berhasil naik di atas harga 1000 baru entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Wika, saat ini Wika masih layak untuk di hold. Jadi walaupun saat ini masih bergerak sideways, selama masih bertahan di atas harga 800 tidak perlu melakukan cut loss maupun take profit. Jadi untuk teman-teman yang ingin hold saham Wika untuk jangka panjang atau investasi, hold saja selama masih bertahan di atas harga 800. Karena harga 800 ini merupakan support yang lumayan kuat saat ini. Karena terdapat beberapa kali Wika masih bertahan di atas harga 800. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 424. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam satu bulan terakhir ini saham SMRA masih bergerak sideways. Dengan support jika kita lihat berada di sekitar harga 410. Dan resisten saat ini berada di harga 450. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar terlihat melakukan sedikit distribusi pada perdagangan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham SMRA. Dari data yang kita dapat ini sebenarnya SMRA masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di harga 410.
Dan dari data yang kita dapat ini, saya melihat SMRA masih belum layak untuk kita entry saat ini. Karena bandar dan asing masih terus melakukan distribusi, dan secara tren jika kita lihat masih bergerak sideways, dan resisten dan support juga lumayan dekat. Tapi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek, bisa swing trade dan tunggu di sekitar harga 410. Saat berhasil rebound, teman-teman boleh entry dan take profit saat SMRA mulai turun dari harga 450. Tapi untuk teman-teman yang ingin membeli saham SMRA dan hold jangka panjang, sebaiknya tunggu SMRA berhasil break dari harga 450 baru teman-teman entry. Kalau enggak, saham ini akan bergerak sideways cenderung downtrend. Berikutnya saya akan menganalisa saham BTPS. Saham BTPS pada perdagangan hari ini ditutup naik 8%. Dan kemarin juga ditutup naik 7% lebih. Jadi 2 hari terakhir ini sudah naik 15%. Dari grafik ini bisa kita lihat saat ini memang BTPS masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di garis EMA 50 di sekitar harga 2.600 dan support saat ini berada di sekitar harga 2.000. Dan dari grafik ini bisa kita lihat pola grafik BTPS saat ini sudah mulai bagus. Karena low saat ini mulai meningkat. Jadi sebelumnya harga terendah berada di sekitar 1.800. Pada saat berikutnya turun di sekitar harga 1.900 dan saat ini berada di sekitar harga 2.000. Jadi mulai terjadi peningkatan. Jadi walaupun bergerak sideways, low-nya makin naik. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 8% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini asing masuk melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Jadi apabila kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan, akumulasi dilakukan saat ini sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya BTPS dalam 1 minggu ke depannya masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 2.600. Dan apabila kenaikan ini terus disertai adanya akumulasi, peluang untuk break dari resisten di EMA 50 ini dan melanjutkan kenaikan juga masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BTPS di harga bawah, di sekitar harga 1.800-an sampai harga 2.000, saat ini masih layak untuk di hold. Tapi apabila teman-teman mau take profit, boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati resisten di EMA 50 atau di sekitar harga 2.600. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila BTPS masih melanjutkan kenaikan. Dan tetap apabila mau take profit, karena teman-teman beli di sekitar harga 2.400-an, sebaiknya take profit apabila terlihat BTPS turun saat menyentuh atau mendekati harga 2.600. Setelah take profit, teman-teman tunggu kembali di harga bawah baru entry lagi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini akhirnya rebound naik 9% lebih ke harga 2.370. Kenaikan 9% ini sebenarnya masih wajar karena 1 minggu terakhir ini BBRI sudah turun lebih dari 15%. Dan apabila kita lihat di tren saat ini juga BBRI sebenarnya masih bergerak downtrend. Tapi menariknya apabila kita lihat pola candle hari ini lumayan bagus. Karena penutupan hari sebelumnya dan hari ini pasar pembukaan sudah langsung terbentuk gap. Di sini juga bisa kita lihat sebelumnya pada akhir Maret, pada saat penurunan tajam, keesokan harinya BBRI juga dibuka langsung di atas hari penutupan kemarin. Setelah itu langsung mulai naik tinggi. Jadi ada peluang BBRI juga terbentuk pola yang sama dengan akhir Maret kemarin. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 9% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini masih melakukan akumulasi. Untuk teman-teman yang masih baru atau cuma melihat sekilas broker summary,
saya menyarankan untuk benar-benar menghitung, jangan cuma melihat, karena apabila kita melihat sekilas kelihatannya ini distribusi, karena sellernya kelihatannya lebih banyak. Tapi selalu saya jelaskan, untuk teman-teman yang mau hitung manual, ganti ke net dulu, setelah itu baru hitung. Dan untuk teman-teman yang bingung cara menghitung dan lain-lain, pelajari di video ilmu bandarmologi dasar yang ada di channel ini. Jadi teman-teman tinggal cek di playlist. Jadi apabila kita hitung, ini akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini asing mulai masuk melakukan akumulasi. Tapi teman-teman juga harus ingat, cuma 1 hari asing masuk melakukan akumulasi. Padahal asing sudah mulai distribusi 2 minggu terakhir ini. Jadi jangan terlalu euforia atau terlalu senang hanya karena asing masuk 1 hari. Bisa saja besok asing mulai menjual kembali. Jadi dari data yang kita dapat ini dan dari pola candle yang terbentuk, saya melihat saham BBRI masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 2.500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBRI hari ini, apabila besok saat menyentuh atau mendekati harga 2.500 BBRI mulai turun kembali, teman-teman sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BBRI, yang hari ini belum sempat entry membeli, paling amannya adalah tunggu konfirmasi BBRI berhasil naik di atas harga 2.500 baru teman-teman entry. Karena apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas harga 2.500, BBRI berpeluang untuk naik kembali menuju target terdekat di harga 2.800 di sekitar daerah sini. Jadi untuk saham BBRI ini kita harus amati pergerakan asing. Apabila asing besok mulai masuk kembali melakukan akumulasi, kita masih bisa yakin BBRI akan melanjutkan kenaikan. Tapi ternyata besok asing tidak melakukan akumulasi atau jumlah akumulasi tidak terlalu besar, sebaiknya jangan terlalu yakin BBRI akan naik kembali menuju harga 3.000 dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.